Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS, P3K, TNI, Polri, dan para pensiunan. Ada satu informasi penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan gaji 13 yang segera akan masuk rekening Bapak Ibu setelah THR masuk, ya. Nah, ada apa kira-kira dengan gaji 13 Bapak Ibu? Ternyata gaji 13 ini ada satu polemik yang harus diketahui oleh seluruh Bapak Ibu PNS P3K, TNI, Polri, dan para pensiunan. Informasi terkini mengatakan bahwa aparatur sipil negara dan para pensiunan, golongan ini terancam wajib kembalikan gaji ke-13 karena disebut jadi utang negara. Kenapa bisa demikian? Nah, tentunya itulah yang perlu kita ketahui Bapak Ibu terkait dengan gaji 13 wajib dikembalikan karena utang. Ada apa dengan itu? Sementara kita ketahui juga bahwa gaji 13 adalah hak dari Bapak Ibu sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 disusul dengan Peraturan Menteri Keuangan ya PMK Nomor 15 2024 dan Surat Edaran dari Mendagri Nomor 900 1.1 2024. Supaya lebih jelas, apakah semua nantinya para ASN dan pensiunan mengembalikan gaji ke-13 ini ketika sudah masuk di rekening karena dianggap utang? Mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Kita masuk pada informasinya. Pemerintah akan segera menyalurkan gaji ke-13 tahun 2024 kepada aparatur sipil negara dan juga para pensiunan. Gaji 13 ini rencananya akan ditransfer kepada ASN dan pensiunan pada bulan Juni 2024 mendatang. Pemerintah sendiri telah menerbitkan aturan mengenai gaji ke-13 ini, yakni tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024. Melalui peraturan pemerintah tersebut, pemerintah juga menyebutkan sejumlah komponen yang akan dibayarkan dalam gaji ke-13 ini. Mulai dari gaji pokok, tunjangan pangan, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan kinerja, hingga tambahan penghasilan. Itu adalah komponen yang masuk pada gaji ke-13. Walaupun ada sebagian yang tidak ikut, tetapi ya ini adalah satu hal yang harus diberikan oleh negara kepada ASN, demikian dengan para pensiunan. Selain daripada itu, pemerintah juga telah menetapkan sejumlah kategori aparatur sipil negara dan pensiunan yang berhak mendapatkan gaji ke-13 pada bulan Juni 2024 mendatang ini. Namun ternyata di balik kabar gembira pembayaran gaji ke-13 ini, ada ketentuan yang menyebutkan bahwa gaji ke-13 ini bisa menjadi utang bagi ASN dan pensiunan dengan kategori tertentu. Nah, kategori itu yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Bahkan ASN dan pensiunan ini wajib mengembalikan pembayaran gaji ke-13 kepada negara. Siapakah ASN dan pensiunan yang dimaksud? Dan apa penyebab gaji ke-13 ini bisa jadi utang? Tentu hal tersebut wajib kita ketahui. Pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024, pasal 15 ayat 3, disebutkan bahwa aparatur sipil negara dan pensiunan dengan kategori tertentu wajib mengembalikan gaji ke-13 yang dianggap utang. Itu sudah tegas disampaikan pada ayat 3 pasal 15 peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024. Jadi gaji ke-13 ini merupakan kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada ASN dan pensiunan yang dimaksud.
aparatur sipil negara dan para pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 menerima lebih dari satu gaji ke-13, kelebihan pembayaran gaji ke-13 tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan. Ya. Wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikutip dari peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 pasal 15 ayat 3. Ternyata kategori ASN dan pensiunan yang dimaksud adalah mereka yang sesuai ketentuan perundang-undangan berhak menerima lebih dari satu gaji ke-13. Namun gaji ke-13 yang dibayarkan kepada aparatur sipil negara dan para pensiunan tersebut adalah gaji ke-13 yang nominalnya lebih besar. Artinya Bapak Ibu, lebih besar dari yang sebenarnya. Maka kelebihan dari yang sebenarnya itulah yang dikembalikan dan itu wajib. Kategori lainnya adalah kategori aparatur sipil negara yang juga berstatus sekaligus sebagai pensiunan atau pensiunan yang juga berstatus ASN yang boleh menerima lebih dari satu kali dari satu gaji ke-13. Namun yang dibayarkan tetap gaji ke-13 dengan nominal paling besar. Apabila kategori aparatur sipil negara dan para pensiunan yang disebutkan di atas menerima lebih dari satu gaji ke-13, maka kelebihan tersebutlah yang menjadi utang dan wajib dikembalikan kepada negara. Sedangkan ASN dan pensiunan yang hanya menerima satu gaji ke-13 tanpa ada kelebihan apapun, maka tidak wajib mengembalikannya kepada negara. Hal ini tentunya berlaku kepada seluruh kategori ASN dan pensiunan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 yang berhak menerima gaji ke-13. Mulai dari para pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K, para TNI, anggota Polri, serta para pensiunannya. Apabila mendapatkan kelebihan transferan gaji ke-13, maka kelebihan dari satu gaji ke-13 tersebut itu adalah utang yang wajib dikembalikan kepada negara. Itulah informasi terkini mengenai kategori atau golongan ASN dan pensiunan yang terancam wajib mengembalikan gaji ke-13 kepada negara karena dianggap sebagai utang. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan informasi ini, jangan segan sharekan kepada teman yang Anda kenal supaya mereka juga mengetahui informasi terkini terkait dengan gaji ke-13 yang akan segera dikembalikan ketika melebihi penerimaan. Demikian, terima kasih.